Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama dengan keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Bersama saya, Abraham Silaban. Seorang pengendara mobil menjadi korban penyerangan pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, mobil korban rusak parah. Kenapa kamu Rangga? Inilah aksi pengantar jenazah saat menyerang seorang pengendara mobil yang sedang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini berawal saat korban hendak menuju ke tempat kerjanya di Kabupaten Maros, namun dari arah yang sama tiba-tiba muncul sekelompok pengendara motor pengantar jenazah yang hendak menuju ke tempat pemakaman di Sudiang. Korban diarahkan untuk menepi, namun korban sempat mengeluarkan kata-kata mungkin tersinggung oleh para pengantar jenazah, sehingga salah satu para pengantar jenazah tersebut turun dari kendaraan dan melakukan pengrusakan terhadap kendaraan daripada korban. Saat ini Polsek Tamalan Rea masih mendalami insiden perusakan ini dengan memeriksa saksi dan lokasi kejadian. Polres Muna, Sulawesi Tenggara amankan sejumlah kendaraan dinas milik perusahaan tambang yang disandra warga. Puluhan kendaraan yang disita polisi sebelumnya sempat disandra warga saat menggelar aksi penolakan tambang. Sejumlah kendaraan plat merah terdiri dari sepeda motor dan mobil diamankan Satreskrim Polres Muna, Sulawesi Tenggara dari tangan warga pasca unjuk rasa yang dilakukan warga desa Wakumoro, Parigi, Kabupaten Muna. Kendaraan yang disita polisi ini merupakan kendaraan dinas milik perusahaan tambang. Kasat Reskrim Polres Muna mengaku kendaraan diserahkan warga secara sukarela kepada pihak kepolisian. Terkait aksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yaitu sehubungan dengan kerusakan jalan, kerusakan jalan, sehingga masyarakat setempat melakukan pemblokiran jalan dan memang benar telah menyandra beberapa kendaraan dinas. Sebelumnya puluhan warga menggelar unjuk rasa dengan memblokade jalan tambang di Dusun Labuan Bajo, Kelurahan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya beberapa warga menggulingkan kendaraan perusahaan tambang yang dianggap mengganggu warga. Menurut warga, aktivitas tambang mencemari lingkungan dan sumber air di sekitar permukiman warga. Warga menuntut pihak perusahaan membayar kompensasi kepada warga yang terdampak aktivitas pertambangan. Setelah dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan, putra sulung Ahok Nicholas Sen Purnama melaporkan balik pelapornya, Ayu Thalia. Sen melaporkan Ayu dengan tuduhan pencemaran nama baik. Konflik Nicholas Sen Purnama dengan gadis yang mengklaim sebagai teman dekatnya kian memanas. Setelah dilaporkan Thalia dengan dugaan penganiayaan, anak Ahok tersebut kini melayangkan laporan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Kini kasus keduanya telah masuk penyelidikan Polres Metro Jakarta Utara dengan pemeriksaan sejumlah saksi. NSP melaporkan AT ke Polres Metro Jakarta Utara saat ini dalam pemeriksaan juga. Kemudian dari pemeriksaan tersebut kita baru ambil keterangan, mungkin dalam waktu berjalan nanti akan kita sampaikan. Ya, ada beberapa orang saksi yang perlu kita ambil keterangannya dan juga sudah dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara. Merespon kasusnya yang terus memanas, Ayu Thalia mengaku mendapat tekanan dari sejumlah pihak yang menyudutkan dirinya. Ya balik lagi, saya perempuan dan disakitin, dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti nggak akan terima gitu loh. Jadi ya saya nggak buat apa saya pansus. Saya punya pekerjaan tetap. Gara-gara hal ini saya 1-2 minggu malah nggak bisa bekerja karena nggak tenang. Jadi sampai dari kantor juga 1-2 minggu saya nggak boleh bekerja gitu kan. Jadi mengganggu pekerjaan saya. Untuk apa juga saya pansos. Di sini saya hanya mau mencari keadilan. Terkait kasus yang menimpa kliennya, pengacara Sen menegaskan tidak ada hubungan spesial antara putra Ahok tersebut dengan Ayu Thalia. Hubungannya teman, karena Tania Ayu adalah SPG di showroomnya Rudy Salim, showroom mobil Rudy Salim. Di situ Sen kenal sama Tania Ayu.
Lebih lanjut, pengacara Sean membantah bahwa kliennya telah melakukan penganiayaan terhadap teman perempuannya. Kini baik kubu putra Ahok maupun Ayu Thalia telah menyerahkan pelaporan masing-masing kepada kepolisian. Nama Ayu Thalia menyita perhatian publik setelah melaporkan Nicholas Shane ke polisi atas kasus dugaan penganiayaan. Siapakah sosok Ayu Thalia sebenarnya? Putra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Nicholas Shane menjadi sorotan usai dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus kekerasan. Pihak pelapor adalah Ayu Thalia, wanita yang disebut-sebut menjalin hubungan dekat dengan Shane. Wanita yang akrab disapa Tata Anma ini bekerja sebagai sales promotion girl di sebuah showroom mobil mewah di kawasan Jakarta Utara. Ia mengawali karir di dunia hiburan sebagai personel dangdut Sailor Moon pada tahun 2011. Tata kemudian membintangi sejumlah FTV dan sinetron. Ayu Thalia yang juga selebgram didampingi pengacaranya resmi memberikan keterangan atas laporannya. Di sini sebagai korban malah dituduh menfitnah, dan jujur dengan komen-komen netizen di Instagram saya juga membuat saya benar-benar jadi down mental gitu loh, bahkan jadi sulit bekerja, bisa kehilangan klien saya dan lain-lain gitu loh. Jadi ya, kesimpulannya klien kami memohon adanya perlindungan hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebab semua teman-teman ini memahami bahwa terlapor adalah seorang anak dari tokoh politik, kita katakan gitu ya. Jadi, tapi kami yakin percaya bahwa kepolisian akan objektif lah dalam mengungkap perkara ini, karena kita melihat seorang wanita yang lemah ini sebagai contoh. Mungkin ke depan kepada siapapun atau masyarakat siapapun juga yang melakukan upaya hukum terhadap hal-hal yang... Jumat lalu, Ayu Thalia melaporkan Shane ke Polres Penjaringan, Jakarta Utara atas dugaan penganiayaan. Tata mengaku didorong keluar mobil oleh Shane sehingga kedua kakinya terluka. TNI AD resmi menghapus tes keperawanan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat. Penghapusan tersebut lantaran tes keperawanan melanggar hak asasi manusia. TNI Angkatan Darat akhirnya meniadakan tes keperawanan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat, KOWAT, dan para calon istri tentara. Penghapusan tersebut telah diatur dalam petunjuk teknis tertanggal 14 Juni 2021. Kita fokus, tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan tadi. Tujuan rekrutmen tadi adalah seleksinya antara lain agar yang diterima itu bisa mengikuti pendidikan pertama yang berarti hubungannya dengan mayoritas fisik. Oleh karena itu ada hal-hal yang memang peserta ini harus memenuhi. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, nggak ada hubungannya. Dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan. Penghapusan tes keperawanan ini pun mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, salah satunya dari penggagas petisi penghapusan tes keperawanan, Latisha Rosapel. Sementara petisi yang dibuat Latisha di change.org hingga kini telah didukung lebih dari 68.000 orang. Saya sangat senang bahwa sudah ada keputusan baru untuk masa depan. Tapi karena kita hadir di sini untuk mereka, jadi saya ingin bertanya saja, kira-kira apa ada kemungkinan untuk adanya sebuah pengakuan salah ke publik gitu dan juga ke para perempuan. Lebih lanjut, TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa selain tercantum dalam petunjuk teknis, penghapusan tes keperawanan juga telah diaplikasikan sejak para calon prajurit mengisi form pendaftaran. Tiga bocah tenggelam saat bermain di kolam bekas galian pasir Kota Tangerang. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini.
Ratusan pedagang Pasar Horas Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar unjuk rasa siang tadi. Para pedagang ini turun ke jalan sebagai bentuk aksi protes kebijakan PPKM yang dinilai merugikan mereka. Pedagang ini mengeluhkan turunnya pendapatan mereka selama kebijakan PPKM diterapkan. Lantaran menimbulkan kerumunan, aksi ini pun akhirnya dibubarkan petugas. Tendangan bertubi-tubi dilayangkan seorang warga Catak Gayam, Mojokerto ini kepada kepala desa hanya karena kesal tidak mendapat hadiah perlombaan. Aksi nekat pelaku ini sempat dihalangi warga dan perangkat desa lainnya, namun pelaku tetap mengejar sang kepala desa. Meski mendapati indikasi gangguan jiwa, kepolisian berjanji akan mengawasi gerak-gerik pelaku agar insiden serupa tidak terulang. Tim Buser Satreskrim Polres Kepahiang menggerebek arena judi togel di perkampungan Cinta Mandi Baru, Kecamatan Bermani Ilir, Bengkulu. Penggerebekan ini sempat mendapat perlawanan dari warga sekitar. Dari operasi ini, polisi berhasil menangkap 2 orang bandar dan uang taruhan sebanyak 4,2 juta rupiah. Penggerebekan ini berdasarkan laporan warga yang resah dengan kegiatan judi togel di tengah permukiman. Kebakaran melanda sebuah pabrik mebel di Cilangkap, Jakarta Timur siang tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke seluruh bagian pabrik. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan pabrik. Sempitnya akses ke lokasi juga menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Salah satu karyawan terluka setelah nekat melompat dari lantai 2 lantaran panik melihat api membesar. Inilah detik-detik evakuasi bocah tenggelam di kolam bekas galian pasir Kota Tangerang. Warga berupaya memberi pertolongan kepada korban yang kritis akibat tenggelam. Insiden bermula saat ketiga bocah malang tersebut berenang di kolam bekas galian saat hujan. Lantaran sudah sering memakan korban, pemerintah setempat akan menutup kolam bekas galian pasir tersebut.